Selamat pagi anak-anakku, kita berjumpa lagi hari ini untuk melanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Semuanya harus mengambil sikap hening dan tenang. Kita berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih pada hari ini kami bisa mengikuti pembelajaran agama dengan teman-teman beserta guru yang kami sayangi. Ya Tuhan, berilah kami ketekunan dan kesabaran sehingga pembelajaran yang telah kami pelajari dapat kami serap dan kami terapkan di dalam kehidupan kami dan berguna bagi kami dan sesama. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika belum ada yang berdoa, silakan hentikan videonya. Apapun kegiatan, mulailah dengan doa agar Tuhan senantiasa memberkati kita. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Siapakah yang masih ingat? Ya, kita mempelajari tentang sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia. Nah, materi yang pertama, manusia sebagai citra Allah memiliki martabat luhur. Seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, citra berarti gambaran atau cerminan. Lalu, arti citra Allah itu apa ya? Siapa yang tahu? Nah, citra Allah berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang kita ketahui dalam kutipan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari kutipan tersebut, sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat yang luhur. Nah, keluhuran itulah membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Apakah anak-anak masih mengingatnya materi kita? Nah, kalau begitu, apa dong perbedaan manusia dan Allah? Apakah sama? Jelaslah tidak. Dengan sebutan citra Allah, manusia menjadi gambaran dari Allah sehingga harus menampakkan kebaikan Allah. Jadi, kita tidak sama dengan Tuhan, tapi kita harus mencerminkan sikap Tuhan itu yang baik, yang tidak melawan sama orang tua, rajin berdoa, dan rajin ke gereja. Walaupun hanya sekali dalam seminggu, anak-anak sekalian harus rajin, sehingga kita dapat mencerminkan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, di manakah dapat ditemukan keluhuran manusia sebagai citra Allah? Ayo, anak-anak ibu ada yang tahu? Nah, yang pertama itu dari akal budi. Nah, manusia itu mengerti dan menyadari diri sendiri, mengerti dan menyadari apa saja di luar dirinya, mengembangkan dirinya. Artiannya mengembangkan talenta dan membangun hubungan yang khas dengan sesama. Akal budilah yang membuat manusia itu lebih berbeda dari ciptaan yang lainnya, karena manusia menggunakan akal budi itu untuk mendapatkan pengetahuan, memilih mana yang baik, mana yang benar. Yang selanjutnya, yang kedua, kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Nah, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja, mau, dan tahu. Yang artinya, yang sengaja itu dia tahu, dia sadar, dan dari keinginan dia. Misalnya kita mau makan, nah itu kan kita mau dan kita tahu dan kita sengaja. Nah, itu bebas. Namun dituntut untuk bertanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, kekuasaan. Manusia juga memperoleh anugerah untuk menguasai. Menguasai di sini maksudnya itu
supaya dapat dikembangkan semaksimal mungkin dan dipergunakan untuk kepentingan bersama. Ketiga bagian tadi menunjukkan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan memiliki martabat yang luhur dan berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, selanjutnya ialah laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Nah, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sepadan dan memiliki martabat yang sama dengan perempuan. Berikut ini kita akan membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita lihatnya dari beberapa ciri-ciri yang membedakan perempuan dan laki-laki. Nah, simak ya anak-anak ya. Berikut ini yang pertama, laki-laki. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa laki-laki itu berambut pendek. Ini ciri-ciri yang secara garis besarnya saja laki-laki pada umumnya. Tidak memakai rok dan tidak memakai perhiasan. Seperti anting-anting di telinga, itu bukan laki-laki. Nah, selanjutnya perempuan. Ciri-ciri perempuan yang pertama ialah rambutnya panjang dan dikuncir dua. Memakai rok dan memakai perhiasan seperti anting. Nah, bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yang tidak kita kenal maupun orang yang kita kenal, itu sebagai privasi kita. Yang pertama, bagian mulut. Yang kedua, bagian dada. Dan yang ketiga ini yang paling penting, bagian kemaluan kita. Itu hal yang paling penting. Dan yang keempat itu ialah pantat, serta yang terakhir sekitar paha. Sekitar paha. Jadi, kalau kita mengalami perlakuan dipeganglah ini kita seperti dada kita, dipeganglah paha kita dengan orang yang tidak kita kenal, itu sudah memasuki materi yang ketiga, ialah perendahan martabat manusia. Selain pelecehan seksual yang sudah marak sekali terjadi, nah, di lingkungan sekolah atau di sekitar kita juga ada bullying atau yang suka merendahkan teman yang lemah. Nah, itu juga termasuk perilaku merendahkan martabat manusia, anak-anak. Kita menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada diri kita, itu tidak boleh. Itu harus kita hindari karena itu bisa merendahkan martabat manusia. Yang keempat, materi kita, perjuangan Yesus membela keluhuran martabat manusia. Nah, minggu lalu materi kita telah membahas tentang Zakeus yang terdapat dalam kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus dikenal sebagai pemungut cukai. Pekerjaan ini dipandang sebagai pekerjaan yang jahat oleh masyarakat Yahudi. Karena pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja sama dengan penjajah yang memeras rakyat. Tapi bagi Yesus, Zakeus adalah manusia yang harus dicintai karena martabatnya yang luhur sebagai citra Allah. Yesus mengasihi dan menghargai Zakeus. Bahkan Yesus bersedia menumpang dan makan di rumah Zakeus. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Zakeus adalah wujud nyata perjuangannya membela keluhuran martabat manusia. Yesus tidak menginginkan adanya perendahan martabat manusia, sekalipun manusia itu adalah pendosa. Tindakan Yesus terhadap Zakeus menjadi contoh konkret bagaimana seharusnya perlakuan manusia terhadap manusia lain. Oleh Yesus, Zakeus tidak direndahkan, melainkan dihargai sebagai manusia yang bermartabat luhur. Materi kita yang kelima dan terakhir, sikap dasar untuk mengembangkan martabat manusia. Yang perlu kita miliki untuk mengembangkan martabat manusia ialah kesadaran bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti gambar yang tertera, untuk mencapai suatu target produksi, seorang pemilik perusahaan tidak boleh memeras tenaga para buruhnya dengan bekerja terus-menerus tanpa istirahat, sementara gaji yang mereka dapatkan kecil dan yang untung ialah bos. Itu tidak boleh kita lakukan karena merendahkan martabat manusia. Maka sebaliknya, kita harus memperlakukan karyawan tersebut dengan baik sehingga hasilnya pun menjadi baik. Baiklah anak-anak cer, harus semangat,
jaga kesehatan dimanapun berada. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda pahami dan jangan lupa setiap tugas yang berikan dikerjakan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap yang baik, kita memulai doanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga Engkau bersedia memberi kami kesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang akan datang. Untuk materi pembelajaran hari ini, semoga dapat kami serap dan kami terapkan dalam hidup kami dan menjadi berguna bagi kami dan sesama. Sebentar lagi kami akan selesai ya Tuhan. Lindungilah kami. Buatlah kami sadar akan tugas kami dan kewajiban kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan